Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsha berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi tidak seorang pun yang mengucapkannya. Para panglima dan senopati yang ada di ruangan itu justru menunggu apa yang akan diperintahkan oleh Toh Joyo. Hei, Toh Joyo itu pun kemudian berteriak lagi. Mengapa kalian diam saja? Buatlah suatu. Maeso Agni tidak boleh menentang perintahku. Siapapun dia, jika ia masih saja mementingkan Ibunda Kendedes dari perintahku, maka Ibunda Kendedes akan aku singkirkan. Ampun tuanku, tiba-tiba saja Panglima Pelayan Dalam yang baru saja menjabat kedudukannya itu berkata, sebaiknya tuanku tidak berbuat demikian terhadap ibunda tuanku. Bagaimanapun juga ibunda tuanku adalah permaisuri di masa pemerintahan ayahanda tuanku. Karena itu, jika tuanku marah kepada Maeso Agni, tuanku dapat menjatuhkan perintah apapun yang akan kami lakukan. Tapi menurut hamba, tuanku masih harus tetap mempertimbangkan keadaan. Gila, kau jangan mengajar aku. Aku mengerti apa yang patut aku lakukan atas Ibunda Kendedes. Tapi bagaimana dengan Maeso Agni? Kalian harus berbuat sesuatu. Kami menunggu perintah tuanku, berkata Panglima Pengawal. Namun justru dengan demikian Toh Joyo menjadi bingung. Sejenak ia termangu-mangu tanpa dapat mengucapkan sepatah kata pun. Senopati yang manggil Maeso Agni itu pun duduk dengan gelisahnya. Sekali-kali ia mencoba mandang wajah Toh Joyo dengan sudut matanya. Namun tiba-tiba saja ia terkejut ketika Toh Joyo itu berteriak memerintahkan kepadanya. Kau pergi sekali lagi kepadanya dan bawa Maeso Agni menghadap. Ia harus menghadap sekarang. Senopati itu menjadi berdebar-debar. Jika Maeso Agni masih tetap tidak mau pergi bersamanya, apakah yang harus dilakukannya? Cepat, mengapa kau menjadi bingung? Ampun tuanku. Senopati itu memberanikan diri untuk bertanya. Jika tuanku Maeso Agni tetap tidak bersedia menghadap bersama hamba, apakah yang harus hamba lakukan? Aku tidak peduli, tapi harus menghadap. Apakah dengan demikian berarti bahwa hamba harus memaksanya dengan kekerasan? Aku tidak peduli. Aku tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Tapi Maeso Agni harus menghadap. Ia tidak boleh menolak perintah seorang maharaja. Akulah orang yang paling berkuasa sekarang di Singosari. Senopati itu masih saja menjadi bingung. Ia tidak mengerti maksud Toh Joyo yang sebenarnya. Apakah dengan demikian ia akan dibenarkan apabila ia mempergunakan pasukan prajurit untuk menangkap Maeso Agni? Meskipun itu akan berarti sebuah peperangan kecil di halaman istana. Karena tentu para pengawal Maeso Agni pun akan bertindak. Karena itu, untuk beberapa saat ia masih tetap berada di tempatnya. Hei, apakah kau benar-benar menjadi gila? Bentak Toh Joyo. Cepat pergi pada Maeso Agni dan bawa ia kemari apapun caranya. Hamba tuanku, jika demikian hamba akan menyiapkan pasukan prajurit pilihan. Wajah Toh Joyo menjadi tegang. Jenak ia mandang Senopati itu dengan penuh kebimbangan.
Ampun tuanku, hamba mohon diri. Mudahkan hamba berhasil. Untuk itu hamba memerlukan pasukan prajurit yang kuat. Karena hamba harus menghadapi para pengawal tuanku Maeswagni. Toh Joyo ternyata tidak dapat segera menanggapinya. Sehingga ketika Senopati itu bergeser, Panglima pelayan dalamlah yang berkata, "Tuanku, apakah tuanku sudah mengizinkannya?" Toh Joyo tidak segera menyaut. Hamba masih tetap pada pendirian hamba bahwa tuanku harus mempertimbangkan segala segi untuk melangkah ke arah kekerasan. Senopati yang mancing persoalan itu menarik napas. Dengan demikian sikap itu akan dibicarakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Namun selagi mereka sibuk berbincang tentang Maeswagni, maka seorang senopati yang bertugas di luar merayap masuk ke dalam ruang itu. "Hei, mengapa kau masuk tanpa dipanggil?" bertanya Toh Joyo yang masih kebingungan. "Ampun tuanku, tuanku Maeswagni mohon untuk menghadap." "Maeswagni?" ulang Toh Joyo. "Hamba tuanku, suruh ia masuk." Senopati itu mundur dari ruangan untuk mempersilahkan Maeswagni. Dan orang-orang yang ada di ruangan itu menarik napas dalam-dalam. Seperti yang dikatakan oleh Senopati itu, maka sejenak kemudian Maeswagni pun memasuki ruangan. Meskipun ia pun kemudian duduk di antara para panglima, namun kepalanya masih tetap tengadah dengan senyum di bibirnya. Sebelum Toh Joyo bertanya, maka yang tidak lazim telah dilakukan oleh Maeswagni. "Apakah tuanku Toh Joyo memerlukan hamba?" Pertanyaan yang tidak diduga-duga itu telah mengejutkan bukan saja Toh Joyo, tapi juga para panglima dan senopati. Namun beberapa orang di antara mereka harus mengakui betapa besar perbowo Maeswagni, sehingga pertanyaannya itu bagaikan telah mencekam semua perhatian orang-orang yang mendengarnya. Sejenak Toh Joyo termangu-mangu. Ialah yang seharusnya bertanya lebih dahulu. Baru Maeswagni menjawabnya. Tetapi karena Maeswagni lah yang telah bertanya lebih dahulu, maka Toh Joyo pun untuk saat dibayangi oleh keraguan-raguan. Namun kemudian Toh Joyo menghentakkan giginya untuk mengatasi gejolak perasaan. Dengan suara yang lantang ia berkata, "Akulah yang harus bertanya kepadamu. Mengapa kau terlambat menghadap?" Maeswagni mengerutkan keningnya, namun ia pun tersenyum pula sambil menjawab, "Ampun tuanku, hamba baru berada di bangsal Tuan Putri Kendedes ketika utusan tuanku menjumpai hamba." "Seharusnya kau berjalan seiring dengan senopati itu. Tetapi mengapa kau suruh ia berjalan dahulu?" "Oh, apakah ada bedanya? Bukankah hamba sudah menghadap? Tetapi kau harus berjalan bersamanya. Kau tidak boleh datang kemudian." "Baiklah tuanku. Lain kali hamba akan menyuruh utusan tuanku menunggu sampai selesai, supaya hamba dapat datang menghadap bersama utusan tuanku." Jawaban itu bagaikan sebuah goresan bara di telinga Toh Joyo, sehingga karena itu wajahnya menjadi merah padam. Beberapa orang panglima dan senopati pun bergeser di tempat duduknya. Namun Maeswagni masih tetap tenang sambil tengadah. Ketika tatapan mata Toh Joyo yang membara membentur pandangan mata Maeswagni, terasa sesuatu bergetar dalam hatinya dan tanpa sesadarnya Toh Joyo melontarkan tatapan matanya jauh-jauh. Namun dengan demikian sekali lagi ia mencoba mengatasi kegelisahannya sambil berteriak, "Maeswagni, kau sudah melakukan kesalahan. Kau tahu bahwa tidak seorang pun yang menunda perintahku, perintah Maharaja Singosari yang besar. Kau pun tidak, meskipun kau menjabat pangkat tertinggi dan memangku kedudukan yang tidak ada duanya. Namun kau tetap menghamba Maharaja Singosari yang besar. Dengan demikian kau tidak boleh membantah semua perintah yang aku berikan lewat siapapun juga.
karena utusanku yang membawakan perintah atau pesan itu tidak ubahnya seperti aku sendiri. Maeswagni mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, hamba tuanku, hamba tidak akan menunda lagi perintah tuanku. Tohjoyo mengerutkan keningnya dan orang-orang yang ada di ruangan itu pun menarik napas dalam-dalam. Agaknya Maeswagni tidak menjadi keras kepala. Dan di luar dugaan maka Tohjoyo kemudian menyaut, terima kasih, Paman. Aku harap kau dapat menempatkan dirimu di dalam suasana yang baru ini. Namun kemudian segera disusul, maksudku kau harus patuh menjalankan semua perintahku. Aku tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadamu. Itu sudah menjadi kewajibanmu dan kewajiban semua orang di dalam kerajaan Singosari ini. Semua orang harus mematuhi perintah Maharaja Singosari yang besar. Hamba tuanku, Singosari yang besar memang harus mendapat tempat tertinggi di hati rakyatnya. Tohjoyo termangu-mangu sejenak lalu, apa maksudmu? Maeswagni mandang Tohjoyo dengan heran. Lalu, maksud hamba sudah jelas. Singosari memang sebuah negara yang besar, dan tuanku adalah seorang maharaja dari sebuah kerajaan yang besar. Kedua-duanya, teriak Tohjoyo. Bukan saja Singosari yang besar, tetapi aku adalah seorang maharaja yang besar. Aku adalah maharaja yang besar dari Singosari yang besar. Maeswagni mengangguk kecil tetapi ia tidak menanggapinya. Paman, berkata Tohjoyo kemudian, apakah Paman sudah mengetahui perkembangan keadaan di saat terakhir di Singosari? Sudah, tuanku. Dari siapa kau tahu? Desas-desus atau kabar yang dibawa oleh pedagang di sepanjang jalan? Bukan, tuanku. Hamba mendengar langsung dari utusan tuanku, Panglima Pelayan Dalam yang baru, yang datang ke Kediri sambil membawa panji-panji dan tunggul kerajaan sebagai lambang limpahan kekuasaan tuanku padanya. Oh, jadi kau mendengar daripadanya? Hamba tuanku, bahkan tuanku Anusapati sudah tuanku singkirkan. Apa katamu? Tohjoyo membelalakkan matanya. Wajahnya menjadi merah padam. Oh, maksud hamba tuanku Anusapati terbunuh dalam kerusuhan yang terjadi di arena Sabung Ayam itu. Lalu ia pun berpaling kepada Panglima Pelayan Dalam. Bukankah begitu? Panglima itu menarik napas dalam-dalam lalu kepalanya terangguk kecil. Ya, tuanku Anusapati menjadi korban kekecewaan rakyat Singosari yang sudah lama terpendam. Maeswagni mengerutkan keningnya ketika ia berpaling memandang Tohjoyo yang duduk di atas batu. Beralaskan kulit berwarna suram, dilihatnya Tohjoyo itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan kemudian ia pun berkata, nah, kau dengar bahwa Kakanda Anusapati telah menjadi korban kekecewaan hati rakyat. Dan itu adalah kekurangannya, meskipun ia pernah dikagumi sebagai ksatria putih. Namun ketika ia sudah menjadi seorang maharaja, semua tingkah lakunya segera berubah. Rakyat yang semula mencintainya telah membunuhnya karena kekecewaan yang tidak tertahankan lagi. Maeswagni mengangguk kecil, katanya, jika demikian tuanku, maka rakyat yang telah membunuh rajanya adalah pengkhianat. Hamba mohon tuanku sebagai penggantinya akan memegang pemerintahan dengan adil. Hamba mohon tuanku mengusut, mencari dan menghukum mereka yang telah melakukan pengkhianatan terhadap rajanya. Jika sekelompok rakyat yang tidak puas itu dibiarkan saja, maka hukum tidak akan berlaku sebaik-baiknya di Singosari. Apa yang harus aku lakukan terhadap rakyat yang sedang marah itu? Tentu aku tidak dapat berbuat apa-apa sekarang, karena mereka menganggap Kakanda Anusapati tidak adil dan tidak jujur di dalam pemerintahannya.
Dan bagaimana anggapan tuanku? Apakah tuanku juga termasuk orang yang menganggap bahwa Tuanku Anusapati adalah orang yang tidak tepat berada di atas Singosari? Apakah Tuanku Tohjoyo juga menganggap bahwa Tuanku Anusapati harus disingkirkan? Oh, tentu tidak. Aku tidak beranggapan demikian. Dan tanpa diduga-duga Maesha Agni memotong. Jika demikian, Tuanku harus bertindak. Tuanku adalah seorang maharaja. Jika tuanku menganggap bahwa Tuanku Anusapati tidak bersalah, tidak seperti yang dituduhkan atasnya menurut keterangan tuanku sendiri, maka tuanku harus berbuat sesuatu. Hamba menuntut orang-orang yang telah membunuh Tuanku Anusapati dicari dan ditangkap, kemudian dihukum sesuai dengan kesalahannya. Wajah Tohjoyo menjadi merah padam. Sejenak ia termangu-mangu ketika ia mandang wajah Panglima dan Senopati. Mereka pun agaknya menjadi bingung. Tuanku, berkata Maesha Agni, tuanku tidak usah berbuat apa-apa. Hamba bersedia menerima perintah tuanku, mengusut persoalan ini dan menghadap tuanku dengan membawa orang-orang yang bersalah itu menghadap. Sejenak Tohjoyo tidak dapat menjawab. Gejolak perasaannya membayang di wajahnya yang kemerah-merahan. Ia sama sekali tidak siap menghadapi persoalan yang dilontarkan oleh Maesha Agni itu. Namun ternyata bukan saja Tohjoyo yang menjadi gelisah mendengar permintaan Maesha Agni itu. Para panglima yang terlibat di dalam hal itu menjadi gelisah pula. Demikian juga para senopati yang berada di ruangan itu. Jika Maesha Agni berhasil mendesak Tohjoyo untuk mendapat perintah itu, maka persoalannya akan menjadi sulit bagi mereka. Karena itu, maka panglima pengawal yang sebenarnya bertanggung jawab atas peristiwa itu berkata, "Tuan Maesha Agni, Tuan adalah orang yang mendapat kekuasaan memerintah Kediri atas nama Singosari. Tuan adalah orang yang penting bagi jalur pemerintahan di Kediri. Karena itu mungkin Tuan tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Dalam kerusuhan serupa itu tidak seorang pun yang akan dapat dicari sebagai sumber kesalahan. Yang terjadi adalah tiba-tiba saja sebagai pimpinan pemerintahan yang menghormati kehendak rakyat, maka kita tidak akan dapat melakukan pengusutan apabila menjatuhkan hukuman pada mereka yang menyatakan pendapat dengan caranya." Oh, Maesha Agni menganggukkan kepalanya. Bagus sekali. Adalah menarik sekali jawaban itu. Aku sependapat bahwa Singosari harus menghormati pendapat rakyatnya. Tapi jika setiap kelompok rakyat Singosari dapat bertindak sendiri atas siapapun juga, bahkan atas pimpinan pemerintahnya, apakah jadinya negeri ini? Pada suatu saat sekelompok rakyat bertindak sendiri atas Tuanku Anusapati, di hari mendatang apakah kita akan dapat menjawab seperti jawaban itu? Jika sekelompok rakyat beramai-ramai membunuh Tuanku Tohjoyo karena tidak puas dengan sikap dan caranya memerintah, Panglima itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian, itu memang tidak boleh terjadi. Yang terjadi pada Tuanku Anusapati akan menjadi pengalaman yang pahit bagi Singosari, sehingga hal serupa itu tidak boleh berulang. Dan yang sudah terjadi biarlah terjadi tanpa pengusutan. Pengusutan hanya akan menambah persoalan di saat serupa ini, Tuanku. Tuanku Tohjoyo harus menunjukkan kebesaran jiwanya meskipun kakandanya terbunuh. Namun ia tidak mendendam dengan syarat bahwa rakyat akan menjadi tenang. Jangan menjawab seperti kanak-kanak, wajah Maesha Agni menegang. Jika pengusutan hanya akan menambah persoalan, maka tidak perlu kita mencari dan menemukan orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Juga apabila kelak seseorang telah melakukan kejahatan atas
Tuanku Tohjoyo. Panglima itu terdiam sejenak, namun agaknya Tohjoyo sendiri tidak dapat lagi menahan kemarahannya mendengar pembicaraan itu, sehingga katanya, "Maeso Agni, sekarang akulah yang berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya." Maeso Agni mandang Tohjoyo dengan tajamnya, namun ia pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Tentu tuanku, tuankulah yang sekarang paling berkuasa di Singosari setelah tuanku Anusapati tidak ada lagi. Nah, sekarang kita, rakyat Singosari akan menilai apakah Maharaja yang sekarang akan bertindak lebih baik atau tidak daripada Maharaja yang menjadi korban kekecewaan rakyat itu. Jika yang sekarang ini lebih baik, maka akan ada harapan bahwa pemerintahan Tuanku Tohjoyo akan langgeng. Tetapi jika tidak, maka pemerintahan ini umurnya tidak akan lebih panjang dari masa pemerintahan Tuanku Anusapati yang pendek itu." Wajah Tohjoyo menjadi semakin merah, namun para panglima dan senopati justru menjadi semakin cemas. Maeso Agni bukan seorang yang dungu, bukan pula seorang yang mudah berputus asa dan kemudian membunuh diri. Jika ia berani menengadahkan dadanya di hadapan Tuanku Tohjoyo, tentu bukannya sekedar kebodohan, kesombongan, atau suatu cara untuk membunuh diri. Apalagi panglima yang melihat sendiri betapa kekuatan Singosari di Kediri sepenuhnya dikuasai oleh Maeso Agni, dan bahkan pasukan keamanan yang disusun oleh keluarga istana Kediri sendiri. Mungkin Maeso Agni sudah menyiapkan pasukan itu, dan kini pasukan itu telah merayap mendekati kota Singosari dalam gelar yang mapan. Berkata panglima itu di dalam hatinya, "Selagi kita di halaman ini terlibat dalam pertempuran dengan Maeso Agni dan pengikutnya, maka dari luar pasukan yang datang dari Kediri memecah gerbang dan menduduki seluruh kota Singosari." Dan ternyata angan-angan itu telah membuatnya lebih berhati-hati lagi menghadapi Maeso Agni. Tapi pada itu Tohjoyo yang merasa dirinya berkuasa tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Ternyata jawaban Maeso Agni itu membuatnya sangat marah, sehingga katanya dengan suara bergetar, "Maeso Agni, aku tahu bahwa kau adalah saudara Ibunda Kendedes. Tapi meskipun demikian, hakmu sebagai seorang keluarga dari Bunda Kendedes pun terbatas sebagai jugamu, sebagai orang yang paling berhak di Kediri. Karena itu, jika perlu aku dapat menjatuhkan perintah untuk menangkapmu atau membunuhmu sama sekali." Maeso Agni mengerutkan keningnya, kemudian diedarkannya tatapan matanya kepada semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Namun para senopati dan panglima itu pun memalingkan wajahnya atau menundukkan kepalanya jika tatapan mata mereka membentur tatapan mata Maeso Agni. Baru sejenak kemudian Maeso Agni berkata, "Tuanku Tohjoyo, memang tuanku mempunyai kekuasaan tertinggi dan bahkan kekuasaan yang tidak terbatas. Tuanku memang dapat menangkap hamba dan bahkan membunuhnya sama sekali. Dan jika memang tidak ada cara yang lebih baik menurut pertimbangan tuanku, karena hanya ada satu-satunya cara untuk menenteramkan Singosari, dengan jalan melenyapkan hamba pula, maka terserahlah kepada kebijaksanaan tuanku." Wajah Tohjoyo menjadi semakin merah. Yang dikatakan oleh Maeso Agni adalah suatu tantangan. Tantangan bagi seorang Maharaja yang paling berkuasa. Namun sebelum Tohjoyo berkata dengan sepenuhnya luapan kemarahan, seorang senopati yang dekat dengan Tohjoyo selain para panglima, yaitu Lembu Ampal, berkata, "Ampun tuanku, baiknya tuanku segera menjatuhkan perintah yang wajar bagi tuanku Maeso Agni. Bukankah dengan demikian segala macam kesalahpahaman dapat dikurangi? Dan bukankah menurut pertimbangan tuanku,
Tuan Putri Kendedes sedang menderita sakit yang semakin lama menjadi semakin parah. Dengan demikian, alangkah baiknya jika Tuanku Maeso Agni bersedia untuk beberapa saat lamanya menunggui Tuan Putri Kendedes. Karena menurut keterangan Tuan Putri sendiri, agaknya Tuan Putri sudah rindu kepada Tuanku Maeso Agni. Jika kelak keadaan Tuan Putri menjadi berangsur baik, maka akan diambil keputusan baru bagi Tuanku Maeso Agni. Apakah Tuanku Maeso Agni akan tetap berada di istana atau akan dikirim kembali ke Kediri? Toh Joyo mengerutkan keningnya, sedang Panglima Pelayan Dalam menyaut, "Hamba sependapat, Tuanku." Tapi toh Joyo tetap ragu-ragu. Sejenak ia termenung dan karena ia tidak segera menyaut, maka Panglima Pasukan Pengawal pun berkata, "Demikianlah Tuanku, itu adalah pemecahan suasana yang paling baik. Mungkin Tuanku Maeso Agni memang berniat demikian. Hanya karena kesetiaannya kepada tugasnya sajalah yang memaksanya untuk kembali ke Kediri jika Tuanku tidak menjatuhkan perintah lain." Toh Joyo merenungi kata-kata para panglima dan senopatinya. Dengan demikian ia dapat mengambil kesimpulan bahwa para panglima dan senopatinya tentu belum siap menghadapi peristiwa yang mungkin akan dipergunakan kekerasan. Karena itu, ia tidak dapat mengambil jalan lain daripada menyetujuinya, seperti yang pernah mereka perbincangkan sebelumnya. "Baiklah," berkata Toh Joyo, "aku beri waktu untuk menunggui Bunda Kendedes. Tetapi setiap saat akan jatuh perintah yang lain atasmu. Mungkin kau harus kembali ke Kediri dan mungkin kau akan mendapat tugas baru." Maeso Agni menarik napas dalam-dalam. Ia mengerti arti perintah itu. Namun ia memang sudah menduga bahwa ia tidak akan segera dapat kembali ke Kediri. Tetapi Maeso Agni tidak menjadi gelisah karenanya. Ia sudah menunjuk seseorang yang dapat dipercaya di Kediri dan seorang penasehat yang bernama Witantra. Untuk waktu yang dekat, pimpinan pemerintahan di Singosari tentu tidak akan dapat mengambil tindakan apapun atas mereka. Jika Toh Joyo merencanakan untuk menarik perwira tertua yang diserainya memegang kekuasaannya di Kediri, maka Toh Joyo masih harus memikirkan akibatnya, karena Maeso Agni sendiri masih belum kembali. Untuk itu Maeso Agni akan dapat memerintahkan seorang pengawalnya untuk menyampaikan pesan kepada Witantra. Dalam pada itu maka Maeso Agni pun hanya dapat mengiyakan saja perintah Toh Joyo untuk menunggui Kendedes di istana. Bagi Maeso Agni perintah itu merupakan perintah yang paling baik baginya daripada perintah-perintah dan tugas yang lain di istana. Apalagi jauh lebih baik daripada dimasukkan ke dalam bilik yang gelap dan tidak diperkenankan untuk keluar setiap saat. Demikianlah maka Maeso Agni pun kemudian diperkenankan meninggalkan ruangan itu. Sementara para panglima dan senopati masih akan melanjutkan pembicaraan. Peninggal Maeso Agni maka dengan cemas Toh Joyo berkata, "Kalian memang tidak mempunyai otak. Bukankah Bunda Kendedes dapat mengatakan kepada Maeso Agni apa yang sebenarnya telah terjadi di istana Singosari atas Kakanda Anusapati?" "Tuanku," berkata Panglima Pelayan Dalam, "menurut dugaan hamba, sebenarnya lah bahwa Maeso Agni sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, jika Tuan Putri Kendedes mengatakannya juga, maka pengaruhnya tidak akan begitu besar lagi. Menurut penilikan hamba, Maeso Agni memang tidak ingin melakukan tindakan kekerasan. Justru karena Maeso Agni tidak ingin melihat Singosari terpecah belah. Untuk sementara kita dapat memanfaatkannya. Tapi jika keadaan memaksa, mungkin ia mengambil sikap lain. Sehingga karena itu maka kita harus berhati-hati menilai sikap-sikapnya." Toh Joyo mengerutkan keningnya. Maeso Agni baginya merupakan persoalan yang ternyata jauh lebih gawat dari sepasukan prajurit
yang menentang kehadirannya di atas takhta di daerah yang manapun juga dalam wilayah Singosari. Jika demikian, berkata Tohjoyo kemudian, kalian harus menempatkan senopati-senopati pilihan untuk selalu mengawasinya. Di bangsalnya dan di bangsal Ibunda Kendedes, kalian harus juga memperhitungkan Adinda Maisa Wongateleng, yang nampaknya sampai saat ini tidak berani bertindak apapun juga. Tapi meskipun masih terlampau muda, Adinda Agnibaya harus mendapat perhatian yang khusus. Ia menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Usahakan agar ia tidak terlalu banyak bergaul dengan Maeso Agni. Tuanku, berkata seorang senopati, selain Tuanku Maeso Agni, di bangsal itu masih ada beberapa orang pengawal. Biarkan saja, sahut Panglima Pelayan Dalam. Namun ketika ia sadar bahwa ia berada di hadapan Tohjoyo dengan tergesa-gesa, ia menyambung, ampun Tuanku, maksud hamba bahwa hamba berpendapat para pengawal itu tidak akan lebih berbahaya dari Tuanku Maeso Agni sendiri. Jika untuk beberapa saat kita dapat membendung perasaan kuat Tuanku Maeso Agni, maka untuk beberapa saat kita tidak akan diganggunya. Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Panglima yang lain dan para senopati pun mempercayai kata-kata Panglima itu. Karena Panglima itulah yang mengetahui dan melihat sendiri keadaan Maeso Agni di Kediri dan kekuatan pasukannya. Seperti Panglima Pelayan Dalam itu, maka para Panglima dan senopati berkata dalam hati mereka, jika Maeso Agni ingin mengangkat senjata, maka ia akan mulai dari Kediri, tidak setelah ia berada di dalam lingkungan istana ini. Tetapi bagaimana jika saat ini pasukan Kediri itu sedang merayap mendekati kota Singosari? Pertanyaan itu pun timbul pula di antara mereka, sehingga para panglima itu meskipun tidak berjanji, berniat untuk mengirimkan petugas-petugas sandinya agar mereka mengawasi jalur-jalur jalan yang memasuki kota Singosari, bukan saja dari arah Kediri, tetapi dari segala arah.